warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Neni Pratama Muharram, absen 17 ini 1807026. Kelas PGSD Penjas 5C. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan Penjas. Nah, sering kita ketahui bahwa stigma dari Penjas itu hanya menyasar kepada olah fisik atau olah tubuh atau menyehatkan tubuh secara jasmani. Akan tetapi sebenarnya Penjas itu bertujuan untuk meningkatkan performa kita secara keseluruhan yang disebut dengan metode holistik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tujuan-tujuan klasifikasi atau jenis dari tujuan Penjas itu sendiri. Yang pertama ada tujuan perkembangan. Nah, tujuan perkembangan kebugaran. Nah, perkembangan kebugaran dibagi dua, yaitu kesehatan yang bertujuan untuk kesehatan, dan kedua yaitu untuk bertujuan sebagai performance. Nah, untuk tujuan kesehatan kita lebih sering menyebutnya dengan olahraga kesehatan. Nah, olahraga ini hanya meningkatkan atau mengolah tubuh kita dari dalam, seperti daya tahan otot, kesehatan tubuh dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada Yang kedua itu ada untuk tujuan untuk multi performance. Yang untuk multi performance itu lebih ke keterampilan kita seperti kecepatan, kekuatan, agility dan lain-lain. Dan tentunya yang poin kedua tadi itu berhubungan dengan aspek perkembangan yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, maka dari itu guru harus bisa menempatkan si anak tersebut untuk bisa mengolah tubuhnya secara maksimal, baik itu dari segi kesehatan atau dari performanya. Karena tujuan dari Penjas sendiri itu tidak hanya untuk mengolah tiga aspek gerakan, itu gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, tapi juga lebih bersifat holistik, yaitu mengarah ke ke kognitif, ke afektif, dan ke manipulatifnya. Nah, yang kedua yaitu dari segi sosial emosional. Nah, dalam Penjas sendiri tersebut terdapat pembelajaran karakter, yaitu kedisiplinan. Contohnya ketika kita akan belajar pembelajaran Penjas, kita sering melakukan dulu inspeksi atau pemberian dulu materi dan juga pengecekan kedisiplinan seperti kuku dan lain-lain. Itu bertujuan untuk mengubah emosional si anak menjadi lebih baik, dan bertujuan dan tugas akhirnya yaitu untuk lebih mengubah sikap anak itu dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Nah, yang selanjutnya yaitu dari tujuan keterampilan. Nah, seperti yang tadi saya di poin pertama, ini sangat berhubungan. Nah, dari pendidik tersebut kita bisa menerangkan si anak tersebut dirangsang untuk bisa melakukan gerakan-gerakan atau keterampilan-keterampilan, baik di keterampilan dasar maupun ke keterampilan yang bersifat kompleks. Nah, gerakan yang bersifat dasar tersebut seperti yang saya tadi sebutkan. Yang pertama gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, gerak yang dasar tersebut bisa berguna untuk merangsang si anak tersebut untuk melakukan gerakan-gerakan yang kompleks, bahkan bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-harinya. Nah, untuk itu guru harus bisa memberikan pembelajaran yang lebih variatif dan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan si anak. Nah, yang selanjutnya yaitu dari segi moral. Nah, Penjas juga bisa untuk meningkatkan moral pada anak. Bagaimana caranya? Seperti contohnya ketika ada pertandingan atau ketika ada pembelajaran Penjas yang berupa tim game turnamen. Nah, kita bisa melihat bagaimana sikap anak tersebut terhadap tim yang kalah. Apabila si anak tersebut bisa tetap tenang, tidak sombong, dan itu menandakan bahwa moral anak tersebut sudah terangkat, sudah berubah. Nah, akan tetapi jika anak tersebut masih seperti biasa, nah itu perlu evaluasi lagi dari guru. Bagaimana si guru tersebut bisa merubah moral si anak menjadi lebih baik. Kan di dalam Penjas itu ada beberapa aspek. Yang pertama kejujuran, perdamaian,
respect respect dan juga tanggung jawab. Nah juga di dalam PJ tersebut bisa meningkatkan kepercayaan diri siswa. Jika keterampilan atau kekuatan si anak tersebut sudah meningkat, pasti akan menciptakan rasa percaya diri. Karena rasa percaya diri itu akan bisa lebih meningkatkan lagi kemampuan si anak. Karena kalau seorang manusia sudah percaya diri, sudah memiliki rasa percaya diri, maka dia akan mudah dalam melakukan hal apapun, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas, dan juga akan berpengaruh terhadap kepribadiannya pada masa depan kelak. Nah, yang selanjutnya yaitu perkembangan Penjas dari keterampilan sosialnya. Nah, keterampilan sosial atau lebih dikenal juga dengan kemampuan si anak untuk bergaul. Nah, bagaimana Penjas mengajarkan siswanya untuk bisa berbaur dengan orang lain, dengan siswa lain. Itu juga menjadi tujuan dari pembelajaran Penjas. Seperti contohnya, kita sering menggunakan metode kooperatif atau metode kerjasama. Itu menunjukkan bahwa Penjas itu sendiri bisa merangsang si anak tersebut untuk lebih berbaur, lebih bersosialisasi dengan yang lain. Karena mau bagaimanapun, konsep kesehatan itu ada 3. Yang pertama ada sehat secara jasmani, mental, dan juga sosial. Nah, yang poin ketiga itu sosial, yang termasuk ke dalam perkembangan sosial emosional ini. Bagaimana si anak bisa memilih memilih untuk berteman, bagaimana cara anak untuk bisa berbaur dengan orang lain, dan bagaimana anak untuk bisa lebih bisa bekerja sama dan lebih bisa menempatkan diri dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya saat pembelajaran berlangsung. Nah, untuk itu anak di sini dibimbing untuk lebih bisa melakukan tujuannya itu sebaik mungkin. Itu menjadi tugas guru dan juga menjadi tantangan bagi guru tersebut bagaimana untuk bisa meningkatkan tujuan dari Penjas itu sendiri. Karena mau bagaimanapun, Penjas itu sendiri itu sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, bagaimana kita mau melakukan kegiatan sehari-hari kalau tubuh kita tidak sehat, kalau mental kita tidak sehat, kalau kita tidak bisa bersosialisasi dengan yang lain. Nah, itu menjadi tujuan dari pendidikan pembelajaran jasmani itu sendiri. Nah, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.